lagi bareng saya Rando, Resius Rando di acara apa nih? Camp Talk. Bisa kan tuh? Rando boleh kan? Gue mendingan Rando apa Indra Edman ya? Ya nggak sih? Kayak jadi acara ini kita ngebahas tentang kamera dan teknik-teknik vlogging. Enggak ya? Tapi itu kayak lebih gampang ngevlog kayak nyari duit ya. Kayak gitu ya. Dibanding ngapain tuh motret. Effort gue. Iya bisa nikah. Masa bersama orang ini. Betran Antoli. Betran Antoli dan kenalkan saya Indra. Enggak boleh. Itu harus dikat. Dia kan sama-sama model. Iya. Dan saya Roger Danwarta. Oh tukeran. Aduh. Kayak Mourinho. Aduh. Mas, apa kabar Mas? Baik. Nih kita hari ini kedatangan tamu. Gue udah deg-degan aja. Wah, job gue ngambil orang. Udah job foto berkurang. Ya, makanya gue ngambil job lo. Nah, hari ini Camp Talkers gue seneng banget. Karena ini adalah salah satu bintang tamu yang paling gue tunggu-tunggu. Gue salah satu fansnya Mas Buke ini. Oh. Bener loh. Gila lu kalau anak-anak millennials ya, kalau nggak tahu fotografer paling ngetop di Jakarta, ini salah satunya adalah Mas Buke ya. Apa tuh? Oke? Oh ya disuruh oke. Ya. Nah, kita akan tahu lebih jauh lagi soal Mas Buke ini di VT ini loh. Lihat ya. Oke? Seiring berjalannya waktu, fotografi fashion telah mengembangkan sentuhan komersial dan estetika di mana tampilan mode, lifestyle, atau gaya hidup diperkuat dengan aksesoris era eksotis dengan pencahayaan yang beragam, dari dramatis, lembut, kontras, bahkan gabungan dari beberapa efek cahaya. Dalam fotografi fashion, seorang fotografer bertugas untuk menghasilkan atau menampilkan konsep foto dari produk fashion yang akan dijual ke dalam bentuk visual. Hal yang perlu diingat adalah tampilan gaya hidup atau lifestyle pada masa yang ingin ditampilkan harus terlihat dengan jelas pada fotografi fashion tersebut. Sekarang kita ketemu langsung mau tanya-tanya nih, Mas. Selain vlogging nih kan tahu vlogging. Ini loh Mas, bawa kamera buat vlogging. Gitu. Jadi karena sepi motret ya vlogging aja. Jadi udah lama nih pengen sama Mas Buke. Karena kalau ngelihat di Instagram artis gitu ya, kita kan suka follow artis nih. Terus udah gitu foto by Sakti Sidarta. Gak ada. Nah, pengen tahu nih, bro, udah berapa lama sih motret? Motret itu dari tahun berapa? Itu dari tahun pertama kali gue bikin studio sendiri itu sekitar 2011-2012 lah. Oke, jadi bikin studio dulu? Bikin studio dulu aja. Nah, teman gue itu punya ruangan kecil, ruangan kayak yang cukup buat studio di Pengopol yang disewain setahun 25 juta. Oh gitu, murah banget. Keduluan. Mewah banget gue. Oh gitu. Sampai sekarang masih ada nih? Udah nggak ada. Ternyata bikin studio juga agak susah karena bulanannya ada maintenance. Iya. Tuh, jadi akhirnya ya udah dari situ gue selalu ngitung dari situ. Oh, menurut gue ini titik balik gue dari seorang dulu dunia kantoran sampai akhirnya cabut dari dunia kantoran dengan kerja fotografer ya di situ-situ. Oh, tadinya ngantor. Dia ngantor. Ngantor apa, bidang apa? IT. Gue berada di perusahaan IT cuman sebenarnya hanya bertahan 6 bulan. Akhirnya gue nyasar di Trax FM. Nah di situ gue jadi produser. Nah, baru tau dunia kreatif tuh, oh ternyata ada dunia kreatif ya. Oke. Kayak gue tiap hari ditantang untuk membuat sesuatu yang baru dan gue enjoy. Nah di Trax FM itu baru gue ketemu dengan beberapa kayak manajer band, anak band, mulai bisa nekat aja sebenarnya kayak gue ketemu ya cuman gue tahu, lu mau gue foto nggak? Mau gue foto. Oke. Awalnya gitu. Menarik sebetulnya ya Camp Talkers. Ada orang jadi fotografer dulu baru cari klien. Kalau Mas Buke ini udah menjalin hubungan dulu sama calon klien ya. Begitu udah punya skillnya, baru nawar-nawarin, lu mau gue fotoin nggak? Awal-awalnya karena kedekatan gitu, terus boleh deh fotoin gue. Itu belum berbayar tentunya. Pertama yang bayar gue buat motret itu Ran. Orang. Ya, cuman Ran lagi manggung di Trax, terus gue biasa di ruang produksi. Gue dengan pertanyaan simpel, lu mau nggak sih Ran gue fotoin gitu, budgetnya berapa? Gue nggak tahu budgetnya berapa, tapi nah ini portfolio gue gitu. Portfolio gue mah
Ngaco banget. Ini buat ngasih tau kalian kalau semua tuh berawal dari jelek dulu. Terus topik hari ini adalah fashion fotografi. Iya. Nah, bisa nyambung ke fashion itu gimana tuh? Karena ketika gue pertama motret, gue tuh salah satu sahabat gue, Rico Sandi, Oke. Cocobi kalau di Instagram, dia itu ikut sama, jadi secara kebetulan, gue ketika kita kan main DeviantArt bareng, Iya. Dulu kan kita nggak punya Instagram, nggak punya adanya DeviantArt, Glenn Prasetya buat asisten, Oke. gue masukin, ya kan, terus Hamin satu sebelum lowongan itu ditutup, gue ke rumah Rico, Glenn, kalau nggak lu mau masuk gak, cobain aja. Ternyata yang masuk Rico. Oke. Shit, man. Gitu. Kalau gitu nggak Tapi gue nah, ngomong ya gitu. nah, sejak Rico masuk di Glenn itu, Iya. gue percaya banget ketika lo ketemu dengan orang A, karya lo tuh pasti akan mencoba mengikuti atau lo mencoba keep up. Iya. Jadi yang gue lakukan waktu itu adalah mencoba keep up sama Rico, karena Rico sampai sekarang Rico udah di jauh di mana, fotonya gue sebenarnya masih gini-gini aja. Ternyata dari Rico itu gue tau industri fashion itu ada stylist, ada makeup artist, ada ya lighting assistant segala macam. Oh ternyata seluas itu. Akhirnya ya gue into fashion. Nah, yang membedakan dengan kan ada nih kalau fotoin artis atau musisi ada yang di luar panggung juga nih, misalkan buat kepentingan profile, kepentingan cover album. Nah itu kan sebenarnya mirip dengan fashion. Tapi kalau dari Mas Buku sendiri apa yang membedakan apa? Masalah kebutuhan aja ketika lo moto artis untuk portrait itu profile yang harus dimenangkan adalah si artisnya. Oke. Gitu. Karena yang ditonjolkan nama dia ya. Mau dia pakai baju dari desainer apapun, ya lu hanya akan foto setengah badan. Gitu. Misalkan kayak gitu untuk keperluan poster nih. Menurut gua ngapain poster full body gitu setengah badan aja, nanti bajunya nggak kelihatan. Tapi kan gua bukan foto untuk desainer. Ya. Bukan foto untuk fashionnya gitu. Nah, ini seru banget nih obrolannya. Jadi terus udah gitu banyak juga tips-tips yang nggak sengaja disampaikan sama Buke, kita bisa terima. Tapi kita akan kembali setelah tapi kita Tapi kita akan kembali sama juga. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, ada lagi tuh masih banyak. Gue selalu bilang, foto gue mungkin nggak sebagus teman-teman gue yang lain, tapi gue ya. Keren nggak pose gue tadi? Agak pose. Gue juga kayak langsung gini. Balik lagi di Camp Talks. Camp Talks sama Mas Buke dan gue Arlan. Kita akan membahas soal fashion fotografi. Nah, Mas Buke ini salah satu bidang yang digelutinya adalah fashion fotografi. Mungkin ada yang nggak tahu apa sih fashion fotografi itu? Mungkin dari sisi Mas Buke ya? Fashion fotografi sebenarnya kalau lihat paling gampang adalah foto-foto OOTD. Oh, kayak gitu ya? Yang di kalau dulu ya di majalah kan, karena kita nggak punya Instagram. Iya. Foto OOTD itu udah cukup fashion, karena fashion itu ya menonjolkan ya bajunya tuh seperti apa gitu, kayak sekarang orang lagi suka pakai Gucci dengan strap Gucci-nya, atau anak-anak hypebeast sekarang suka dengan belt of white gitu lah. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan untuk fashion fotografi itu yang harus dilakuin apa sih? Bukan sekedar ya sekarang kan semua orang bisa gue pakai baju ini OTD tolong foto dong, atau dia pakai tripod foto sendiri. Nah kalau yang secara profesional gitu, yang diperhatikan secara profesional paling gampang tuh nggak ada brand yang satu nggak lebih menonjol daripada yang gitu loh. Oke, karena dalam satu itu ada berapa brand biasanya? Iya, beberapa brand biasanya kan, kecuali lo di hire untuk satu brand aja. Tapi ketika lo foto majalah kan semuanya tuh harus bareng, harus sama. Jadi tinggal dari lo mau kayak gimana aja sebenarnya, sama orang yang memakainya pun berpengaruh sih. Oh iya. Makanya ada Tuhan menciptakan makhluk yang namanya model. Menurut gue itu nggak adil, kayak lo pakai apa aja bagus. Iya. Kayak kan ada fashion fotografi untuk majalah, ada untuk apalagi sih biasanya selain fashion, selain majalah. Fotografi sangat dekat dengan majalah aja sih. Majalah aja ya. Karena ketika lo masuk ke dunia kan jadinya ya komersial, walaupun lo pakai fashion, bahkan sebutan stylist orang komersial bilangnya wardrobe. Oke. Gitu, padahal sama aja kerjanya stylist gitu. Jadi tapi seperti gue bilang tadi, kalau ketika lo di fashion fotografi,
Itu otaknya tuh sebenarnya otaknya stylist. Jadi gue bisa bilang kalau ketika gue moto test shoot untuk fashion, 70% tuh stylist, 20% gue, 20% lagi si makeup artist, ya 10% ya faktor keadaan aja dari mulai lokasi, studio atau temanya mau seperti apa gitu. Karena yang emang beneran kayak minjem baju, minjem aksesoris itu dari stylist semua. Oh, jadi sebenarnya kalau fashion fotografi itu andil terbesar tuh adalah di stylist. Buat gue di stylist karena paling capek dia, karena dia harus ngambil baju, habis foto balikin baju atau nggak di laundry, habis itu ya udah baru pulang. Iya, terus udah gitu dia memastikan baju ini cocok ya sama model yang ini. Modelnya atau baju ini nggak rusak gitu. Iya, terus udah gitu konsepnya juga bareng pasti ya. Bareng gitu. Kadang gue cuman, gue mau foto kayak gini, lo ada nggak ya? Nggak ada, tapi gue punya baju-baju ini gitu. Oke. Bisa nggak gitu? Biasanya kalau fashion fotografi itu, fashion photographer tuh punya si stylist itu. Biasanya. Nah, Mas Buka punya nggak sih? Gue sih ada, tapi gue lebih prefer kerja dengan banyak orang karena gue itu semakin luas lingkaran lo, berarti pekerjaan lo semakin banyak. Iya benar. Iya, kayak gue kenal si A, yaudah si A nyari fotografer, referennya ke gue, kayak gitu. Jadi gue mengganti-ganti sih. Kalau misalkan klien datangnya ke Mas Buka gitu ya, terus udah gitu, gue mau foto ini, berarti Mas Buka sendiri yang milih kan, timnya. Milih. Nah itu biasa menyesuaikan berarti ya. Ini stylist ini kadang-kadang gue cap-cip kembang pucuk. Ini berarti siapa ya? Sesimpel kayak lagi browsing Instagram. Oh iya, gue udah kerja sama dia. Oh, bisa jadi gitu ya. Menurut gue tips, lo yang sering-sering posting selfie di Instagram atau lo sering Instastories itu berpengaruh. Itu bermanfaat. Karena itu bisa jadi top of mind. Oh iya. Karena menurut gue konsep kerja kadang-kadang tuh top of mind aja, kayak gue mau kerja sama siapa, kemarin gue baru ketemu lo misalnya nih, lo mau nggak ya motif buat gue kayak gitu. Bisa gitu juga. Jadi penting juga tuh akses di sosial media ya. Jadi supaya mengingatkan orang bahwa lu tuh ada. Wah, kalau fotonya sama dia aja nih. Padahal ada lagi tuh masih banyak. Gue selalu bilang, foto gue mungkin nggak sebagus teman-teman gue yang lain, tapi gue eksis aja. Kayak gitu. Ya, jadi kalau faktor utama nih selain stylist, terus udah gitu konsep, kalau misalkan mau jadi fashion photographer itu apa? Taste of fashionnya sih. Nah itu taste itu bisa dilatih nggak sih? Bisa, nggak. Sebenarnya lo harus sering ngobrol sama fashion stylist majalah. Kayak mereka tahu yang in lagi apa. Kalau sekarang lo tanya gue sangat nggak tahu kalau Gucci itu lagi ngeluarin apa atau Gigi Hadid sama Hilfiger lagi bikin apa tuh gue nggak tahu. Karena gue sekarang lebih into ke fashion anak-anak street style, kayak brand-brand kayak Stussy, tapi sekarang jadi masif. Gue juga jadi bingung kok it sounds lame ya kalau lu kayak gitu, udah ngerti kan? Iya, tapi ini keren nih karena belum banyak kayak gitu. Belum banyak, semua orang The Fit kan semua orang tahu, W-Tabs kayak waduh kok makin banyak ya gitu. Ini kayaknya gara-gara era hype bis itu ya. Gara-gara era hype bis ini, jadi ya menurut gue yang paling simpel lo punya sense of taste. Sekarang nih kan kayak musik nih ya, dalam 3 bulan tuh trennya udah berubah. Fashion juga pasti gitu ya, gara-gara fenomena internet. Mungkin jadinya cepet banget. Kita tuh kalau musik itu ketertinggalannya sama barat gitu setahun. Era ini di sana udah ini, berarti setahun kemudian kan kita naik. Tapi sekarang beda gitu. Makanya penting juga kita bertanya sama pada ahlinya, terutama untuk fashion itu adalah stylist. Stylist kayak paling gampang sebenarnya lihat gambar Instagram sih, atau lihat toko-toko. Gue selalu lihat toko online fashion yang kayak brand Indonesia yang gue suka tuh Duma tuh menurut gue cukup bagus, cuttingannya bagus, tapi ya sejauh itu aja. Gue nggak ngerti kenapa dia menciptakan seperti ini kayak gitu, enggak gitu. Jadi suka ini dong Mas ya, kalau foto tuh prefer yang mungkin outdoor kali ya, kalau sekarang lagi sukanya itu masalahnya kesempatannya jarang gitu ya. Jadi sebenarnya gue lebih suka foto outdoor karena buat gue cahaya matahari itu lebih bagus. Karena kesempatannya jarang, akhirnya kebanyakan yang indoor. Tapi the good thing is karena kebanyakan foto indoor, akhirnya gue kebanyakan mendapat klien komersial. Kayak gitu. Which is bayarannya lebih gede. Jadi ya udah, it's okay juga. Gitu. Kayak gitu sih. Kadang-kadang gini, ada juga fotografer yang gue udah bisa makan dari komersial fotografi nih. Terus tiba-tiba sebenarnya gue tuh pengen foto outdoor yang punya konsep sendiri gitu.
nggak ada kesempatan itu nggak ada. Nggak ada. Kita bikin sendiri aja deh, gimana gitu? Itu bisa? Bisa. Kita bilangnya itu test shoot. Test shoot? Test shoot. Oh gitu, jadi jangan nggak perlu nunggu kesempatan itu datang, tapi kita bikin kesempatan itu datang dengan sendirinya dengan kita bikin apa tuh test shoot itu ya. Oke, kita akan balik lagi dengan obrolan seru ini setelah yang satu ini. Gue dapet kesempatan motoin cewek cantik, gue ngerasa gue nggak kerja nih gitu. Kayak udah jadi gitu, apalagi make up artist udah bagus. Masih di Camp Talks bareng gua Arlan dan Mas Buke ngobrolin soal fashion fotografi. Yang tadi ngobrolnya seru banget sampai banyak hal-hal lucu yang dibahas. Tapi pengen tahu nih kalau lagi foto, kalau gue ngeliat di Instagram tuh ya, fotografer senior terutama di bidang fashion tuh suka memamerkan this is my muse. Ya, itu terus gue tuh apa sih maksudnya muse tuh? Ini siapa sih gitu kan? Muse, band dari Inggris itu ya. Nah terus udah gitu, bener gak sih dari Inggris? Bener. Ya. Gue takut tahu. Nah terus ini maksudnya apa sih gitu kalau dibilang ini muse-nya fotografer Muse itu? itu ibaratnya sebenarnya ya, bahasa kerennya aja sih sebenarnya muse itu kayak orang yang belakang. Oh tapi jadi objek foto. Jadi objek foto lo gitu. Oh gitu. Kayak gitu. So, kalau buat gue muse itu cuma satu. Satu ya. Satu. Jadi nggak bisa Yang tuh. lo makan banget. Kayak gue sangat suka Mariana Renata. Oke. Dan sampai detik ini gue belum sempet punya kesempatan buat Foto India. buat foto atau ketemu ngelamar. Oke. Mariana Dantek ngelamar ya. Oh. Foto aja. Emang dia masih single? Setahu gue sih masih. Makanya gue lagi mau tapi belum tahu. Oh Gitu. gitu. Oke. Jadi Muse itu adalah salah satu model idola. Model idola. Iya. Kayak kalau lo fashion show tuh sampai ada aturannya gue pernah lihat model itu sudah ditentukan bla bla bla. Jika ingin menggunakan Muse sendiri, harap hubungi sendiri gitu. Oke. Jadi kadang-kadang ada yang wah ini bukan model nih mukanya familiar banget Iya. nih. Berarti itu Muse-nya si desainer itu. Ada yang Muse-nya model juga kayak biasanya Kelly Tandiono kayak gitu. Oh, oke. Ya Jesse Setiono gitu. Kalau gue Iya. tahu juga Jesse Setiono sih. Nah yang bikin lu itu apa? Kenapa lu Sesimpel fotogenik aja. Kalau di foto udah cantik, gue nggak harus kerja. Gue dapet kesempatan motoin cewek cantik, gue nggak kerja nih gitu. Kayak udah jadi gitu. Apalagi make up artist lu juga udah bagus, jadi kayak udah jadi aja. Oke. Kayak gitu. Nah kalau misalkan Buku sendiri nih punya inspirasi apa ya, dapat influence dari fotografer siapa sih gitu? Gue dulu kalau Indonesia itu di Indra sama guru gue sendiri Anton Ismail, karena dulu itu gue sangat berkutat. Lo tau ada satu website fotografer komunitas, gue nggak tahu bisa gue sebut apa nggak di sini. Gue pernah gue pernah submit foto di situ. Oke. Foto itu kebetulan emang sengaja gue bikin buram. Komennya ya gitu, ini foto buram nih nggak bagus bla 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 gitu. Ternyata sangat konservatif di situ. Akhirnya barulah gue pindah ke satu platform lagi yang DeviantArt tadi. Ternyata di sana lebih bebas, dan pas gue lihat foto-foto dari Panji Indra, Anton Ismail, kok lu bisa, ternyata foto asal-asalan tuh it's okay, gitu, nggak masalah. Jadi akhirnya jadi mulai dari situ gue lihat kerjanya Panji Indra, Anton Ismail. Kalau di luar gue suka Richardson, Jurgen Teller, itu aja sih. Gitu. Kalau Leibovitz biasa aja, karena menurut gue Leibovitz tuh sangat grand gitu. Jadi agak susah buat gue kejar. Iya. Gitu. Kalau itu siapa tuh? Ada juga tuh yang mungkin di baca Pak, La Chapelle. La Chapelle nggak DI malah. DI banget. La Chapelle itu set. Oh dia set. Dia selalu bikin set. Jadi ketika lo lihat La Chapelle moto terus ada kolam, ya itu kolamnya ada beneran. Oh gitu. Ini keren banget dong ya. Jadi keren banget dan mahal banget. Ya, jadi kalau ngeliat tuh, wah ini banget ya, dia jago padahal. Dia jago padahal nggak, ketika dia foto 100 orang, ya 100 orang akan ada di frame-nya. Gitu. Nih kira balik lagi nih ke yang lokal ya, tadi si Mas Panji Indra sama Anton Ismail. Nah, gue tuh juga sebelumnya mengikuti banget, mengikuti Mas Anton Ismail nih, karena dulu dia pernah bikin video klip buat istri gue, yang tentang rasa. Jadi dia konsepnya tuh kayak nggak matching sama lagunya gitu, terus udah gitu tapi warnanya terus udah gitu nggak kayak nggak terlalu rapi gitu loh, jadi kayak
wah ini orangnya sukanya ya suka-suka dia aja, moodnya kayak gimana, tapi lightingnya segala macam tuh wah menarik dah gitu. Dan lagu yang kutip dalam tanda kutip komersil itu jadi kesannya jadi mahal gitu. Nah dekat sekali Anton Ismail dengan Kelas Pagi. Nah Kelas Pagi itu apa sih, pernah ikutan di situ nggak sih? Gue angkatan 5 gitu ya. Jadi fotografer itu sebenarnya gara-gara itu juga. Oh gitu, gara-gara ikut Kelas Pagi. Gara-gara nganggur, nggak punya kerja, cabut dari kantoran gue nggak tahu. Secara kebetulan Kelas Pagi buka. Oh gitu. Akhirnya gue apply ya itu diterima. Jadi mau ikut Kelas Pagi itu juga harus apply dulu, bisa Apply, Oke. gitu. Syaratnya apa? Syaratnya lo bisa bangun pagi. Oh gitu. Pak ya selalu ngomong gitu lah, yang penting lo bangun pagi, datang ke sini jam 6 pagi, belajar sampai jam 8, udah. Yang ngajar? Yang ngajar dia. Dia sendiri? Dia. Oh. Gitu. Terus udah gitu gratis? Gratis. Iya. Terus yang diajarin tuh kira-kira ngapain? Nah, gue selalu, makanya kan gue sebenarnya gue juga akhirnya ngajar-ngajar workshop juga. Iya. Ketika workshop itu nawarin dari basic fotografi itu gue selalu kalau bisa cari topik yang lain. Kenapa? Karena lo kalau mau belajar basic fotografi ngapain ngundang gue? Iya. Karena lo buka di YouTube juga. Iya betul. Nah, kalau lo mau ngajarin di gue sebenarnya yang apa yang Anton Ismail ajarkan adalah client treatment, photographer treatment, gimana kalau dapat brief A ngerjainnya gimana, ngitung produksi lo gimana, itu yang gue diajarin di sana. Oh justru Hal-hal yang itu lo ya. nggak dapetin, sesimpel lo harus punya form quotation ya, dikirim ke klien. Setelah quotation lo akan ngirim apa? Lo akan ngirim invoice. Iya iya. Gitu. Dan lo setelah invoice dikirim lo caranya berapa lama? Itu bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa 2 minggu. Iya. Kayak gitu, hal gitu yang akhirnya kayak sekarang ketika gue ada beberapa pekerjaan yang gue pindah tangan fotografer lain, dia tuh nggak paham kalau lo dengan kerja dengan korporat ada yang namanya orang finance, yang biasanya orang paling misterius di dunia. Iya. Gak tahu Gak kayak tahu apa. kayak gimana, tapi apa-apa tuh ada di finance. Ini Iya. kunci kita tuh orang freelance tuh ada orang finance itu. Iya. Ya dia selalu mencarikan duit tuh waktunya 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan, atau suka-suka dia. Iya. Sebenarnya kan gitu Atau kan. kalau diingetin. Iya, itu kan diingetin gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Itu penting banget ya kalau misalkan kita belajar. Kalau yang itu bener banget tuh, kalau di YouTube tuh udah ada semua. Udah tuh. ada semua. Tapi mungkin di YouTube tuh ada yang berlaku di negara sana, di sini beda. Makanya kayak misalkan apa tuh, lu cara nagihnya gimana? Terus lu jangan jangan berharap lu terima duit, tergantung kliennya siapa gitu kan. Terus pitchingnya gimana gitu, Ya. terus apa yang harus disiapin ketika lo foto gitu. Jadi ternyata foto bagus aja belum cukup untuk menjadi fotografer ya. Oke, seru banget nih, masih pengen ditanya-tanya lagi soal Kelas Pagi. Kelas Pagi tadi soalnya ada temen gue pengen ikutan Kelas Pagi, begitu lihat Instagramnya, Mas, gue nggak jadi ikut deh. Loh kenapa? Gini Karena aja. pagi banget. Bukan, kalau dia bangun pagi nggak masalah, tapi banyak yang, lu siap nggak dianjing-anjingin? Kayak gitu. Bener. Iya. Nah itu tuh, kita bahas lagi setelah yang satu ini. Salah satu pamer sini pamerin karya, ternyata ketahuan kalau karya itu adalah meniru dari karya orang lain. Masih di Camp Talks bareng gua dan Mas Buke, fashion photographer. Kita akan ngebahas, kita balik lagi dulu tadi ngebahas yang tadi tuh soal Kelas Pagi. Iya. Nah, kan katanya ada, wah di sana tuh keras. Nah, selain harus bangun pagi, di sana juga lu dikritik habis-habisan. Iya. Itu kayak gimana maksudnya? Pertama kali gue masuk situ gue karena gue udah mulai motret duluan, Iya. maksudnya udah ikut hunting duluan, gue ngerasa orang paling hebat di sana. Nah, gitu. Ternyata salah, gue orang paling cupu di sana karena di sana itu beneran harus mengkosongkan lagi lo. Oh. Jadi apa yang lo tahu, lo buang dulu, lo resap dulu pengetahuan yang baru ini, baru lo combine. Karena di sana ketika gue ngasih foto, karena kita tiap minggu tuh kita harus presentasi, Iya. kita dapat tugas apapun itu kayak foto portrait, foto makanan, foto apa. Terus habis itu kita pamerin. Di depan kelas. Depan kelas kita pamerin, terus ya udah tinggal tunggu Komen. orang-orang komennya apa. Dan kalau foto lo jelek, mereka nggak akan sugar coating. Mereka kan bilang ya foto lo jelek, lo harusnya fotonya seperti ini gitu. Walaupun ya seperti gue bilang di tadi off-air, kayak kita sebenarnya foto tidak untuk memuaskan semua orang, tapi ya yang kita puaskan adalah diri kita sendiri kan. Yang awalnya kan itu orang lain itu adalah bonusnya kita. Tapi kalau dari banyak orang itu nggak secara selera nggak masuk dengan foto lo, ya lo gimana?
dapet cuan. Betul. Kayak gitu. Kalau gue ikutan masih gini, bagus-bagus aja karena nggak punya standar kali ya. Kayak gitu. Jadi mereka karena mereka banyak juga yang datang dari daerah, cara pandang mereka pun beda-beda. Beda ya. Gitu. Ada nggak yang nggak balik lagi karena sakit hati gitu? Lebih nggak balik lagi karena nggak bisa bangun pagi. Pagi banget, jam 6 pagi itu ya. Jam 6. Ada juga sih yang nggak balik lagi karena sakit hati karena kita sempat pameran. Iya. Satu pamer sini pamerin karya, ternyata ketahuan kalau karya itu adalah meniru dari karya orang lain. Meniru, maksudnya Meniru meniru? beneran ngejiplak. Oh gitu. Besok di samping foto ini ditempelin foto aslinya. Emang sangat jahat mereka buat itu cara kita berkomunikasi satu sama lain di sana. Akhirnya dia nggak pernah muncul lagi di kelas lagi. Karena tensin kali ya, bisa tensin juga. Berarti secara nggak langsung kritiknya lu tuh mau niru jangan niru-niru banget lah gitu. Berarti Camp Talkers jangan larut istilahnya ya dengan pujian orang-orang, belum tentu mereka jujur. Iya. Kan? Kalau gue pribadi gue lebih seneng orang bilang foto gue kurang bagus tapi dia punya alasan kenapa. Iya. Gitu. Berarti gue bisa, berarti gue punya space untuk memperbaiki diri, gitu. Memperbaiki karya. Okay. Nah, kalau mau lihat Instagramnya Mas Buke ini, search saja. Tuh saya Buke, BUKE. Nanti keluar nih, Sakti Sarta. Nah, kenapa sih Mas namanya kok jadi Buke? Buke itu nama panggilan gue dari kecil. Jadi karena bokap gue mirip banget sama gue, jadi akhirnya gue dipanggil Budi kecil. Terus disingkat Buke. Oh, nama bokap Budi gitu ya? Nama gue ya waktu kecil ya karena gue lebih kecil dari dia dulu ya Budi kecil. Budi kecil, karena mirip banget. Mirip banget gitu. Bokap suka motret juga enggak? Dia selalu ngaku suka motret sih, tapi gue tak kan tipikal bokap yang saya yang ngajarin ya. The kind of bokap yang seperti itu sih, walaupun ya kamera pertama gue dari dia secara nggak sengaja ya dikasih terus ya. Gue tipikal orang yang kalau dikasih sesuatu harus gue maksimalkan lah, gue bisa ngapain dengan alat itu gitu. Oke, balik lagi nih ke Instagramnya Mas Buke nih. Mas nih pengen nanya nih. Boleh. Nah. Ada beberapa foto, ini banyak foto-foto yang artis ternama ya, mulai dari Pevita Pierce, terus udah gitu, terus banyak model-model yang familiar lah. Kita mulai dari yang paling atas nih, Pevita Pierce. Ini konsepnya, ini foto buat apa? Terus konsepnya apa sih? Ini foto iseng. Foto iseng tapi udah pakai Pevita Pierce ya? Soalnya alhamdulillah waktu itu Pevita emang ngajakin kayak udah lama. Dan dia sempat nge-add line. Tapi karena dia sama lain Pevita Pierce gengsi dong buat nanya gitu. Terus suatu ketika gue punya makeup artist yang kenal sama dia gitu, makeup artist. Gue bilang kayak gue bener, berarti dia nge-line terus lu nggak jawab? Gak jawab, sombong ya. Nge-add gue Pevita Pierce nge-add terus habis itu gue foto sama satu makeup artist lah gitu, yang ternyata kenal dekat sama Pevita gitu. Dia bilang gue depan nih udah nggak di Jakarta, lu mau foto-foto nggak sih? Mau dong, siapa ya? Pevita Pierce. Hah, serius? Iya, bisa nggak? Bisa, di WhatsApp. Yaudah tuh besok. Ya udah, akhirnya gue cuma belum nanya tanggal ya, udah langsung bisa ya. Bisa bilang bisa besok, ya udah. Besok kita akhirnya gue langsung cari studio, gue booking studio Kemang, ya udah foto shoot. Nggak ada stylist sih gitu. Jadi sebenarnya maunya dia aja gimana? Mau bikin beauty shot aja ya udah Pevita Pierce aja tanpa shot beauty kan. Iya, benar-benar. Nah ini konsepnya dari dia sendiri, misalnya baju, ini ada ini ya, ada stylist ya? Nggak ada. Dia bawa aja sendiri, bawa baju karena kadang-kadang kan gitu kan, jadi kita harus memanfaatkan apa yang ada aja sih. Iya. Gitu. Kadang kalau misalnya bertanya ada teman-teman yang materialistis, lu kok mau aja sih foto gitu? Kadang-kadang kita nggak sadar nih dengan kita foto gini membawa kita ke rezeki yang lain, iya, ya kan? Bener. Ini ada foto pasangan nih, Dito Percussion sama Ayu Diak. Ini Desi dengarkan dia. Ini untuk apa? Ini buat profil mereka 2018. Itu mereka punya profil, selalu update profil tiap tahun sendiri-sendiri dan berdua. Berdua, jadi kan mereka juga bikin duo ya namanya dengarkan dia. Itu jadi mereka butuh itu untuk promo ke media segala macam. Balik lagi manajernya kenal sama gue, terus dia porto gue si Dito suka, si Ayu juga suka, dan gue udah kenal Dito lama juga. Ya dapet sih kerjaan itu. Iya. Gitu. Sekali lagi kalau
itu kadang jauh lebih penting ya daripada skill fotografi. Mungkin ya skill tetap nomor satu, cuman kalau kita nggak kenal siapa-siapa dan kita nggak dikenal siapa-siapa juga susah. Nah ini nih ada, tadi kan sempat kita ngebahas foto dengan model internasional. Kalau yang ini nih, Sasha Lavrova. Sasha itu dia dari mana ya? Dari Ukraine atau apa ini? Seperti Kazakhstan. Dia itu model yang punya agency di sini. Jadi kalau lihat fotografer motoin model bule itu karena mereka itu punya agency. Oke. Gitu. Dia setiap 3 bulan tuh dia ada di sini. Nah ini kebetulan ya dia lihat Instagram gue terus dia di DM gue aja. Dan agak apa ya? Agak pushy gitu nge-DM-nya. Jadi oh ya udah deh gue fotoin karena sebenarnya gue bukan nggak mau test shoot. Waktu itu sebenarnya waktu gue lagi nggak ada. Gitu. Oke. Karena kalau lo sebagai fotografer udah ngerjain komersil itu agak susah kayak ngepecah otak lo. Jadi ya akhirnya dia nge-push ya udah datang tapi gue cuma bisa beauty shot, lo mau apa enggak dia mau ya udah gitu. Seru ya. Ini banyak banget model-model yang difotoin sama Mas Buke nih. Nanti kita akan ngebahas soal model juga yang internasional, kita akan bahas soal model-modelnya. Tapi sebelum itu kita akan balik setelah yang ini. Oke, ternyata Kang Ben dulu banyak banget foto dengan baju kuning, baju kuning dan tato gitu. Masih di Camp Talks bareng Mas Buke, fashion fotografi. Fashion fotografi itu dekat sekali dengan model-model gitu ya. Tadi kita udah ngebahas model-model yang pernah difoto sama Mas Buke. Dan kita mau lihat nih, ternyata di dunia ini model-model tuh nggak cuman cantik, langsing, tinggi, tapi juga ada juga yang unik. Di internet nih ya, ada dari tim kreatif Camp Talks dapetin 7 model yang paling unik di dunia. Apa uniknya? Satu nih, Jillian Mercado. Dia fashion reporter, menderita kelumpuhan otot hingga harus menggunakan kursi roda. Jadi Jillian ini kerja di majalah fashion ya. Nah dia tuh memang ada keterbatasan secara fisik gitu. Cuman kayaknya pede-pede aja tuh ya untuk. Terus yang orangnya itu Nicola Formichetti lagi. Kalau kalian nggak tahu Nicola Formichetti siapa ya, coba di googling aja. Dia itu kalau di sini artistic directornya Diesel, terkenal sih di dunia fashion. Ya, jadi kalau misalnya Nicola Formichetti ini melihat potensi dia, berarti memang bagus ya. Oke, jadi yang kedua, ini Daphne Selfie merupakan 85 tahun yang berani berpose seksi. Iklan Oxfam Big Brahan. Ini dia menjadi model untuk bra yang modelnya begini. Oh, nih dia niru ala Madonna. Kan Madonna di film yang itu ya. Madonna kan mau pakai bra kerucut. Iya, ini ikonik banget. Ya, ada Liu Xianping. Kenapa dia nih? Ini model cewek atau bukan? Oh, ini androgyny. Hah? Androgyny, oh iya. Lah, ya kan? Tapi androgyny itu biasanya gondrong. Ini nggak gondrong ya? Androgyny itu biasanya cewek yang sophisticated gitu ya. Terus udah gitu kayak pria di masa depan. Atau cowok kayak Oh iya ini. Iya, bisa dibalik ya. Jadi ini Liu Xianping ini umurnya 72 tahun. Itu tapi 2012 ya. Sekarang tambah 6 jadi 78 umurnya. Kakek-kakek. Jadi dari Cina jadi viral di internet telah dipaksa oleh cucunya. Mau jadi model. Oke, gue suka ide ini. Ide yang bagus ya. Kelas banget gue, serius. Kayak apa ya, kayak out of the box. Iya. Kayak mau saya foto nggak kayak buat apa? Buat model online fashion. Terus gue bayangin cucu yang kecil tangil gitu. Foto kakeknya. Fotonya ambil cekikikan gitu kan. Yang pasti si brand awareness udah dapat banget nih ya. Yang keempat Alex Minsky. Kalau ngeliat separuh badan kayaknya normal ya. Wah dia memang model banget nih gitu ya. Tatoan, maskulin. Tapi ternyata mantan Mario ini kakinya cuma satu karena kaki kanannya hilang pada saat bertugas di Afghanistan. Jadi dia pakai kaki palsu dan telah menjadi model. Nah ini yang kelima nih, Erika Erwin. Apa sih yang kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi pas dilihat
ternyata tingginya 2,07 meter. Oh, kayak Yao Ming. Yao Ming segitu ya? Segitu kan Segitu iya ya. 7 feet ya kalau pemain basket. Ini dengan nama Amazon Eve, usianya 34, rekor model tertinggi di dunia dengan tinggi segitu tadi ya, 2,7 meter. Awalnya dia menjadi cover majalah di Zoo Weekly. Oke, terus udah gitu, ternyata minder juga. Untuk mengatasi minder, Erika akhirnya mengambil kursus acting, akhirnya mengantarkan ke dunia fashion. Oke, tinggi banget. Nah ini Mikel. Jumbo nih. Mikel Ruffinelli. Nah, pinggulnya ini sekitar 250 cm. Berkat bokong besar itu, dia kini menjadi model salah satu situs online yang menampilkan wanita bertubuh gemuk dan cantik. Tapi penghasilannya $1.000. setiap motret fix tuh jadi model. Kok gini? Jadi ya memang tujuannya gitu kali ya, kenapa dia dijadikan model, karena untuk memotivasi orang-orang lain bahwa lo bisa kok pakai baju ini tampil oke, yang penting pede. Oke, nah itu tuh sekali model-model yang unik. Pernah nggak sih ada pengalaman yang menarik? Kan ini kalau foto kan interaksi antara klien, tim, sama model. Tapi pada saat photoshoot mungkin dengan model akan lebih sering juga tuh. Ada pengalaman menarik? Foto sama model? Gue nggak sama model, sama band gue pernah. Oh, sama band? Sama band, jadi waktu itu gue dikontaknya gini, Mas kita mau ada pemotret sama Mas Buka, oke. Gitu, tanggal berapa? Misalnya tanggal 20. Mbak, artisnya siapa gitu. Soalnya stylist juga nggak di tim gue, jadi gue nggak bisa ngira-ngira mereka siapa. Kan perlu tahu ya siapa yang akan kita foto gitu kan? Pokoknya personelnya 7 orang Mas gitu. 7 orang gitu. Maksudnya, siapa sih akhirnya? Kangen band Mas. Nah kan kalau terus dia cerita, loh kenapa nggak kasih tahu? Ya takutnya Mas Buka nggak mau. Padahal gue bilang gue tuh mau banget mau tanya kangen band, karena buat gue dia adalah pionir. Pionir lagu yang jadi seperti itu ya. Iya, Melayu. Sampai akhirnya sekarang ada Armada, ada ST12. Menurut gue mereka, jadi ketika gue dapat kesempatan itu, gue sangat senang sekali sebenarnya, bukan untuk menghina, tapi kayak gue ingin tahu orang seperti apa sih mereka gitu. Iya. Konsepnya gimana waktu itu? Ada. Gue cuman ketika gue tahu itu, akhirnya gue tahu kangen band. Itu tahunya H-1 berapa? H-1. H-1. Gue baru run through ke apa aja yang pernah fotoin untuk mereka gitu. Dan apa yang harus gue hindarin. Pas gue lihat, oke, ternyata kangen band dulu banyak banget foto dengan baju kuning dan tato naga gitu, motif naga. Which is akan membuat itu sangat kelihatan murah. Gue bilang, gue konteks stylist ya. Ada baju-baju warna terang ya, gue cuma mau abu-abu, biru gelap, apapun ya udah. Distron dulu ya. Ternyata yang datang, alhamdulillah ya sama kayak baju-baju kayak Fred Perry, Top Shop, gitu. Juga pakainya di kangen band, jadi kayak gitu sih. Walaupun ternyata balik lagi ketika didesain, hasilnya emang karena kangen band pasarnya emang CD ya. Ketika sampai materi desain ke gue, tetap desainnya ya untuk CD gitu. Jadi emang pasarnya itu emang di situ. Berarti nggak bisa lain emang udah di situ. Jadi kadang-kadang bingung juga ya, begitu ada maksudnya si klien kan ngeliat, oh kalau Mas Buka tuh kayak gini nih, begitu disodorin kangen band yang notabene kelasnya CD, apakah kan jadi bertanya-tanya kan, apakah lu mau naikin segmennya atau pengen eksperimen aja, jadinya kayak gimana sih? Gitu. Sebenarnya pengen eksperimen tapi ternyata tidak bisa, marketnya beda lagi gitu. Ternyata emang harus ada satu hal yang harus kita ikutin ya, marketnya itu. Oh, seru banget nih guys, pengen tahu. Gue abis ini nanti lagi break ya, kita break dulu, tapi gue mau lihat hasil fotonya. Sekalian cari aja. Gue pun mulai dulu ibaratnya dikata-katain juga sama orang-orang gitu, foto lo jelek, foto lo nggak bagus. Halo Camp Talkers, masih di Camp Talk bersama Arlan, host yang ganteng yang ada di UC TV, dan bintang tamu paling keren Mas Buka. Mas, nih sekarang kita tadi udah ngebahas foto viral, terus udah ngebahas Mas Buka sendiri. Nah, ini kan dari tadi gua dan tim kreatif yang nanya ini, gimana kalau ada teman-teman yang di rumah nih mau nanya
sosial media Chemtalks. Gini kita punya segmen namanya Chemtalks Mail. Ting 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 ting. Nah ini tiap episode ini kan tiap hari ya. Tiap episode tuh banyak banget yang masuk pertanyaan. Wow, 7.000 ya? Iya, itu juga ini kalau di TV ratingnya tuh tinggi banget gitu. Mungkin salah satu faktornya selain bintang tamu adalah itu. iya. Ganteng itu. Itu modal gue itu doang kayaknya. Ini dari Twitter @nadiavirus. Mas sama nanya nih, untuk pemula itu lebih bagus pakai manual atau auto ya? Nah, banget nih ada yang nanya. Langsung jawab aja deh kali ya. Kalau gua mendingan langsung coba manual, jangan pernah sentuh auto sama sekali. Oh gitu. Ya, karena itu bikin lo nggak ngerti nggak sih? Ya, apalagi sekarang udah ada Karena fitur ya. gampang untuk motret. Iya, gitu iya. kan. Tapi ya nggak maksimal, jadi mendingan langsung aja nggak usah coba auto, langsung aja lo belajar manual sih. Kalau mau mulai, Nadia kalau mau mulai langsung manual dulu aja. Oke, lanjut ke @Dewi Fatimah gitu kali ya. Kak kamera baterai DSLR lebih bagus ngecasnya berapa jam ya? Lama ya. Yaha gitu deh. Yaha. Jam Yaha. Berapa jam tuh? Kalau gue sih semalaman. Gue nggak tahu karena kan jangan nanti Iya, kayak handphone gitu kan? handphone, tapi kan dia lithium ya. Lithium kan Seharusnya lu nggak kan apa-apa. oke kan, karena gue tiap gue kerja itu gue tidur baterai gue charge satu. Nanti di lokasi kan gue selalu punya baterai lebih dari 2, jadi 3 atau 4. Jadi ketika gue pakai, satu dipakai, satu di charge, satu lagi backup lagi. Iya. Tukar-tukarannya gitu. Jadi enak. Sebenarnya Jadi kalau ya, semalaman sih. seharusnya kalau lithium aman-aman aja. Terus ada juga nih yang kalau foto kalau misalnya pakai kamera, kita ada yang bilang kalau udah 13% atau 15% tuh udah harus ganti, keburu dicas. Ada juga yang bilang harus sampai habis gitu, tergantung kondisi ya. Misalnya kalau lagi syuting gini, kalau misalkan ada kesempatan ganti gitu. Itu sebenarnya yang lebih baik gimana sih? Kalau sampai nggak bisa jepret aja gue ganti. Oh gitu. Sampai benar kalau Nikon tuh ada tanda baterai. Geser dia masih nyala tapi nggak bisa dijepret aja, cuma baterainya kayak. Oke. Terus nih dari Bangkit GRPR. Nggak nanya kayaknya dia nih. Saya mau nanya nih Bang acara Chemtalks menarik banget. Iya. Lu mana? Iya nggak nanya nih. Ini Makasih loh. cuma mau ngerayu aja nih ya. Minta di-mention nih masih nih. Bangkit GRPR. Follow back nanti gitu ujung-ujungnya. Yang terakhir dari @diki-diki. Oh iya Mas, minta tips agar lensa tidak berjamur. Masalah sekali-sekali nyanyi. Bisa bayar nggak? Bukannya malu ya? Orang disuruh jadi host ya. Iya. Gue juga bisa nyanyi, tapi nggak dibayar. Tips buat lensa supaya nggak berjamur. Awal-awal bisa berjamur tuh kenapa sih? Gue nggak tahu sih awalnya bisa berjamur, tapi lo naruh lensa, naruh kamera di tempat yang proper nggak? Kayak dari box ya? Enggak juga sih. Gue nggak tahu kenapa yang profesional kadang-kadang justru naruhnya di tempat yang biasa. Di meja, kadang di meja kerja biar gampang Iya, ngambilnya. biar gampang ngambil. Karena kalau kata teman-teman gue ya, kalau lo sering pakai, ada jamur. Oh, justru yang jarang dipakai tuh ya. Dipakai, gitu. Iya. Tadi kita udah hampir sejam nih kan ngobrol. Ada nggak tips berdasarkan obrolan kita buat para teman-teman yang baru belajar lah gitu istilahnya? Jangan berhenti sih, gitu. Maksudnya kayak gue pun mulai dulu dikata-katain juga sama orang-orang gitu, foto lo jelek, foto lo nggak bagus, foto lo apa. Sekarang mereka yang ngatain gue foto nggak bagus, jadi apa? Nggak jadi siapa-siapa. Gitu. Siapa kamu? Sekarang. Oh iya. Tapi bener itu terjadi. Iya. Karena gue waktu itu hanya ingin menunjukkan ke satu orang, which is sekarang gue lihat, kok lo nggak aktif ya? Iya. Orang nggak kenal lo, lihat followersnya, wow, seperti gue nggak nyampe. Gitu. Jadi kadang-kadang Instagram gitu. kalau ada yang kalau kurang ke Instagram kan gitu. Iya. Kalau apa namanya ada yang menghina, jangan jadi aduh sakit hati terus minder apa segala macam. Justru oke, siapa tahu dia malah berjasa untuk karir lu sekarang karena Tapi juga menurut lu kalau menurut lo udah aku nggak bagus seperti ya udah berhenti aja. Iya. Kalau waktu juga dengan passion lo, mungkin passion lo di tempat lain gitu. Kayak gue waktu itu gue ngerasa jago nih masalah hardware server dengan IT, tapi ternyata
juga. Iya. Kerjanya dimarahin mulu ya udah. Motret. Jadi walaupun jago belum tentu suka ya. Iya. Gitu. Oke, nih sekarang kan Mas Buke nih kalau dilihat gitu ya dan dirasa-rasa, kalau misalnya gue ketemu orang nih, gue kemarin habis difoto nih sama Buke gitu, ketemu artis siapa itu rata-rata suatu kebanggaan pernah difotoin sama Mas Buke. Bener. Bohong. Bener bener. Ini peres. Fix ini peres. Gue nyari nyambung ke pertanyaan itu. Bridging ya, jadi langsung aja. Iya, rencana ke depan. Rencana ke depan, sebenarnya rencananya nggak pengen tetap motret aja, tapi gue pengen banyak orang yang berada di tim gue, kayak gue sekarang lagi bikin weddingan juga. Sebenarnya semuanya berhubungan foto semua sih. Foto semua. Kayak foto komersil gue, PH gue juga lagi, alhamdulillah. Apa nama PH-nya? Itu Creative Box itu. Creative Box. Oh, gue lagi juga ngumpulin katalog foto-foto makanan. Oh, mau merambah Jadi buat ke mau merambah ke fotografi. makanan. Jadi ya semuanya, makanya kayak semuanya mau gue cobain aja sih. Sering denger bikin video klip sama Mas Buke gitu. Iya. Ada juga ternyata bikin video klip juga. Bikin video klip juga gitu. Itu terakhir bikin video klip kemarin sih tuh ada penyanyi baru ya. Si Kalista itu kan. motret. Oh, itu motret. Tapi gue yang motret tapi di tengah-tengah bikin video klip. Oh gitu. Kalau terakhir gue ngerjain itu Yura Yunita Intuisi. Yang di luar negeri. Ya. Yang sama Reza Rahardian. Ya. Itu di Jepang ya? Itu di Jepang gitu. Kayak gitu. Ini mau ke Iceland. Beneran? Enggak. Oh enggak. Gue udah serius, nanggepin serius. Enggak, emang rencananya emang di Jepang karena cerita itu personal. Jadi di Jepang. Oh. Di situ. Ya. Jadi follow aja di situ dan jangan lupa follow juga sosial media Camp Talks. Kalau ada yang mau nanya kayak teman-teman tadi kirim aja ke sini nih. Oke, sampai ketemu lagi besok dengan bintang tamu yang gak kalah keren dan apa ya perbincangan yang baru lagi. Oke, sampai ketemu. Dah. Testimoni dong. Miring ya? Ini biar kalau gue beli dulu. Gimana soal Camp Talks menurut lo? Action. Menarik sih.